reparasi dulu. Nunggu Iya, itu Sob. juga butuh waktu tadinya. Insya Allah nanti hari ini saya bisa menemani sampai di jam 9.15. Ya, kita akhiri nanti jam 9.15. Mohon maaf sekali karena berhubung saya ada kelas bimbingan hari ini yang tiba-tiba dadakan. Akhirnya mudah-mudahan insya Allah bisa berlangsung dengan eh, lancar dan insya Allah saya akan isi sejenak kajian kita dan insya Allah baru kita lanjutkan talaki yang ikhwan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa talaki semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Waalaikumsalam Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من علمه قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesempatan nikmat sehat badan dan nikmat iman yang luar biasa sehingga pada kita masih bisa melanjutkan kajian rutinitas kita. Salam dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama zaman yang telah berjasa menyampaikan informasi ilmu itu dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkelanjutan sampai zaman kita saat ini. Jamaah tahsin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah kita sudah sampai pada beberapa hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkatan di beberapa hari ke depan, ya, yang dimana hari yang akan kita hadapi nanti adalah hari Zulhijjah, yaitu bulan-bulan yang lebih dikenal dengan bulan haji. Maka ada banyak kekaromahan di bulan Zulhijjah. Mungkin kalau di Indonesia di hari Senin, tapi tepatnya di Saudi mungkin di hari Minggu. Maka hari Minggu nanti atau hari Senin di Indonesia sudah masuk awal Zulhijjah. Ke-10 hari Zulhijjah ini adalah hari sebagai hari keberkatan yang luar biasa. Bahkan dikatakan oleh para fuqaha mengatakan bahwa 10 hari Zulhijjah adalah 10 hari terbaik dan paling agung di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah sendiri mengagungkan 10 hari Zulhijjah ini di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin ashr." Maka layalin ashar 10 hari atau 10 malam. Maka itu dimaksudkan tafsir dalam tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud layalin ashar itu adalah 10 hari Zulhijjah. Maka ada banyak bahan yang bisa kita raih di 10 hari ke depan. Oleh karena itu, perbanyaklah amal di 10 hari ini dan kemudian pergunakan kesempatan sebaik-baik mungkin untuk menabung amal ibadah pada 10 hari ini. Di antaranya, ibadah-ibadah sunnah yang harus diperbanyak adalah berpuasa. Ya, maka 10 puasa hari Zulhijjah, kalau bisa full lebih baik. Kalau tidak, setidaknya dapat beberapa hari di bulan Zulhijjah. Dan semoga kita tidak meninggalkan di puncak-puncak Zulhijjahnya, yaitu di hari Arafah dan Tarwiyah, atau Tarwiyah dan Arafah. Maka hari 9 dan 10 Zulhijjah ini, sebaiknya jangan kita tinggalkan puasa. Setidaknya ada 2 puasa yang kita kerjakan di dalam 10 hari Zulhijjah nanti. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita menjalankan amal-amal ibadah sunnah, amal-amal ibadah wajib pada bulan Zulhijjah nanti. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba sebagai hamba yang selalu konsisten
di dalam menetapkan atau menerapkan syariat dan ibadah kepada Allah dan juga mengikuti sunnah-sunnah Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل ومن كيده أمرهم بلزوم سي واحد ولبسة واحدة وهيئة ومشية معينة وشيخ معين وطريقة مخترعة ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه لزوم الفرائض. Baik, pada bab fasal selanjutnya masih di dalam pembahasan tipu daya muslihat syaitan, di mana Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan di antara tipu muslihat syaitan itu adalah memasukkan rasa kebanggaan, ya, di dalam hati seseorang. Dengan cara apa? Dengan cara bangga terhadap eh, sesuatu yang menjadi fanatik baginya, terhadap sesuatu menjadi fanatik baginya. Seperti apa? Seperti seandainya dia hanya berguru pada satu guru saja dan kemudian tidak menerima ajaran-ajaran guru yang lain. Kemudian datang ke satu majelis, menjelek-jelekkan majelis yang lain. Kemudian bermadhab pada satu madhab, menjelekkan madhab yang lain. Maka ini juga daripada tipu daya muslihat syaitan yang dimasukkan ke dalam relung hati manusia, yang mungkin kita sebut dengan sekarang ini fanatisme. Nah, maka itulah yang seharusnya juga kita harus perhatikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana diibaratkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah fanatik. Dan contoh-contoh kecil saja yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beribadah di tempat-tempat yang berbeda. Ya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, kita zaman sekarang ini lebih banyak sholat itu harus pada sajadah sendiri. Ya, jadi kalau enggak pada sajadah sendiri itu kayaknya kurang sah, kurang afdal. Maka padahal kata Imam Ibnu Qayyim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mempraktikkan itu. Nabi bahkan sholat di tanah, Nabi bahkan sholat di tempat atau sajadah yang besar, ya, bukan artinya terkhusus pada dirinya sendiri. Artinya tidak ada larangan. Namun jangan sampai terlalu idealis dan terlalu fanatis. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang seseorang itu mengkapling sajadahnya. Ya, artinya di tempat sholat-sholat tertentu dilarang untuk mengkapling. Artinya apa? Sholatlah di mana di tempat kita bisa sholat. Jangan sampai juga membuat keberatan atau kemudaratan bagi saudara-saudara kita beriman yang ingin beribadah. Artinya, di dalam ayat yang lain juga Allah banyak mengatakan apa? Tafassahu fil majalis. Berikan keluangan, keluasan, jangan terlalu idealis. Di sini adalah Imam Ibnu Qayyim menekankan bahwa hati seseorang atau prinsip seseorang terkadang yang terlalu idealis, terlalu fanatik terhadap sesuatu, itu adalah bagian daripada tipu daya syaitan. Nah, maka dalam kalimat di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa haula ishtaghalu bihifdzir rusumi 'an syariati wal haqiqah. Kan orang-orang yang seperti ini, mereka itu disibukkan dengan prinsip idealisme dan fanatisme mereka daripada mereka menjaga syariat dan hakikatnya. Kemudian, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Imam Ibnul Qayyim, kalau kita membaca sirahnya beliau, beliau mengatakan bahwasannya di antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita baca daripada sirah-sirah beliau, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang berbeda-beda, terkadang memakai gamis, terkadang memakai kubah, terkadang memakai jubah, terkadang memakai sarung, terkadang juga memakai rida. Dalam hal ini, hal yang kecil saja, kita jangan sampai apa yang kita pakai seakan-akan itulah yang paling benar yang harus kita pakai dan menyalahkan apa yang dipakai oleh orang lain. Ada orang-orang yang bahkan mungkin konsisten sekarang dengan memakai secara tertutup menutup auratnya,
apalagi laki-laki, mungkin sudah bisa pakai eh, jubah dan konsisten, ya. Artinya bisa di mana saja, bisa pakai jubah, bisa pakai peci. Tapi jangan sampai menyalahkan orang yang tidak pakai jubah. Karena kita tidak tahu. Ya, di antara orang-orang yang terkadang tidak bisa dinilai dari covernya. Maka cukup hanya kalau ingin berbuat baik dan menilai dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus melihat ke dalam internal diri kita. Ya, jadi jangan sampai melihat orang-orang di luar kita, tidak perlu. Kita hanya perlu melihat orang yang di luar kita, perhatian kepada mereka apabila kita ingin menjadi yang lebih manfaat untuk dirinya. Tapi kalau untuk masalah introspeksi, maka lihat ke dalam diri. Jangan melihat introspeksi orang, tidak perlu. Yang perlu diintrospeksikan adalah diri kita sendiri. Maka hal-hal yang seperti itu akan menghilangkan prinsip idealisme dan fanatisme di dalam diri kita. Pasal selanjutnya, di antara tipu daya syaitan yang lain, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah syaitan itu tugasnya suka memasukkan rasa was-was ke dalam hati seseorang. Ya, sebagaimana beberapa pasal yang pernah kita bacakan. Maka was-was yang dimaksud di sini adalah was-was di dalam ibadah. Contohnya, was-was di dalam wudhu, dalam masalah wudhu, dalam masalah sholat. Nah, ini juga sering sekali. Ya, terkadang apalagi permasalahan niat. Rasa apakah niat kita sudah benar, niat kita sudah sesuai apa belum. Ini selalu ada intervensi syaitan untuk menimbulkan rasa was-was itu di dalam hati kita. Bahkan apa kata Imam Ibnu Qayyim, sekarang ini, bahkan umat-umat sekarang ini, salah menyalahartikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang merasa kurang, ya, untuk melakukan suatu ibadah atau menyempurnakan rukun-rukun di dalam satu ibadah yang tidak sadar terkadang kita sudah masuk ke dalam israf, yaitu mubazir, atau bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang berlebihan di dalam agamanya karena dia termasuk orang yang zalim. Maka oleh karena itu perlu kita perhatikan dalam tata cara kita beragama, jangan sampai juga terlalu berlebihan. Contohnya apa? Dalam permasalahan wudhu, maka dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berwudhu, ya, melebihi mencuci bagian organ-organ atau rukun-rukunnya melebihi 3 kali, tidak, akan pernah sekali atau 2 kali, dan tidak melebihi daripada 3 kali. Dan kalau kita melihat bahwasanya dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau wudhu hanya satu mud saja, yatawaddau bil muddi, ya, wa huwa qaribun min thuluthi ratal bit Dimashq, wa yaghtasilu bis sa'. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau wudhu itu hanya satu mud. Satu mud itu kalau bisa dikatakan satu gelas air kecil. Dan Nabi bisa berwudhu dengan itu. Ya, kalau kita melihat cara kita berwudhu sekarang ini, ya, itu sangat israf sekali. Apalagi kita punya tersediaan air yang luar biasa. Dan eh, apalagi fasilitas yang kita punya berwudhu dengan air keran. Wah, itu luar biasa sekali. Artinya kita punya fasilitas yang luar biasa untuk berwudhu. Tapi hati-hati jangan sampai israf. Maka itu yang membuat kita terkadang melebihi atau berlebihan dalam agama, atau bahkan sudah sampai ke dalam israf yang tidak sesuai lagi dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan pernah mandi dengan satu ember kecil. Di sini disebut dengan sa'. Sa' itu satu ember kecil. Kalau bisa kita timbang dengan literan, ya. Ada literan, mungkin ya kurang lebih hanya 2 liter atau 3 liter air saja. Dan Nabi bisa mandi, maksud mandi di sini adalah mandi wajib. Bisa mandi wajib dengan satu ember kecil ini. Dan bahkan dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dengan Sayyidah Aisyah
mandi wajib dengan satu ember kecil ini. Nah, maka kalau kita bayangkan, apakah kita bisa mempraktikkan sunnah yang seperti ini? Yang bahkan sekarang kita dengan fasilitas yang luar biasa, ada shower di rumah. Kita tidak sadar, tidak memanfaatkan, dan tidak menjalankan sunnah itu sesuai dengan tepatnya. Ya, bahkan kita lupa diri. Ya, kalau mandi, isra, dan kemudian bahkan merendam lama-lama di kamar mandi sampai air berlebihan. Ya, bercucuran, jatuh, terus kemudian bazir air. Inilah yang dikatakan. Ini sesuatu yang sangat-sangat melampaui batas. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam hal ini. Dikatakan orang-orang yang seperti itu termasuk orang yang zalim di dalam beragama. Nah, maka hati-hati. Dan bahkan tetapi inilah tugasnya syaitan. Yang ketika dia datang memasukkan rasa was-was di dalam lubuk hati kita. Yang seakan-akan kalau kita mandi satu bejana kecil, satu ember kecil, mungkin kita merasa nggak sah. Mungkin kita merasa kurang sempurna. Nah, inilah was-was yang dimaksud itu. Atau kalau kita berwudu hanya satu gelas, kita merasa belum sempurna. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Jadi coba mulai sekarang kita membiasakan. Kalau kita membiasakan sedikit demi sedikit, maka was-was, keraguan-raguan itu bakal hilang. Was-was itu bisa kita katakan ragu-ragu. Apakah sah atau tidak sah kalau kita berwudu hanya satu gelas air kecil. Itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, coba kita mari mempraktikkan hal-hal yang kecil seperti ini sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan katakan pula ada perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan bahwasannya min fiqhir rajul qillatu wulu'ih, di antara kefakihan menunjukkan orang tersebut faqih berilmu, maka dia bisa memanfaatkan atau mengefisiensikan air. Artinya pada tempatnya, sesuai dengan sunnah. Dia bisa memakai air sesuai dengan kadarnya, tidak berlebih-lebihan. Itulah dimaksud adalah orang yang ilmu. Dan di sisi lain, selain kita harus menjaga rasa was-was tersebut, tetapi juga kita dianjurkan untuk mengawasi ihtiyat atau berhati-hatian dalam beragama. Jadi selain memperhatikan keraguan-raguan, tapi juga di sisi lain kita harus memperhatikan kehati-hatian di dalam beragama. Apa contohnya? Kalau seandainya kita terlalu menyepelekan atau berwudu dengan seadanya, atau kita memang tidak israf, tidak mubazir, tapi bisa dikatakan terlalu sepele untuk menjalankan misalnya ibadah wudu atau toharah atau lain sebagainya. Itu juga termasuk yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka yang dituntut kepada kita itu adalah mengikuti jalan yang lurus, jalan yang tengah-tengah, wasatoh. Maka dalam beragama itu sangat dituntut untuk bisa menjalankan tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Kalau terlalu kurang, kita tidak memperhatikan di dalam agama, maka kita tidak termasuk orang-orang yang ihtiyat, orang-orang yang berhati-hati dalam agama. Padahal Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk berhati-hati di dalam beragama. Bagaimana kecaman Nabi di dalam hadis kita melihat ada orang yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan siksa kubur karena tidak perhatian ketika istinja, ya, ketika mohon maaf kalau dalam bahasa kita mungkin cebok, ya, tidak perhatian terhadap istinja, tidak perhatian terhadap membersihkan najis. Nah, itu juga termasuk kecaman yang luar biasa. Tapi di sisi lain, kita dianjurkan untuk tidak terlalu berlebihan di dalam beribadah. Dan ketika berlebihan itu, maka kita termasuk orang-orang yang dimasukkan penyakit was-was oleh syaitan.
Mungkin penyakit was-was ini banyak sekali kalau kita melihat di antara sahabat-sahabat kalangan-kalangan kita. Termasuk saya masih banyak melihat. eh, Dan juga saya pernah mengalami penyakit was-was ini. Artinya di saat-saat kita masih sedang belajar, tahap belajar, ketika di pondok pesantren dulunya, maka disitulah tugasnya syaitan, orang-orang yang perhatian terhadap ilmu agama, maka dia lebih besar memasukkan rasa penyakit was-was ini ke dalam hatinya. Ya, artinya bahkan mungkin kita bisa merasa semua orang pernah merasakan rasa was-was ini. Was-was dalam berwudu seakan-akan belum sah. Bahkan kalau kita melihat ada teman-teman atau saudara yang wudunya seperti mandi, ya, basah semuanya, baju-bajunya basah. Nah, ini orang-orang yang seperti ini harus diberikan obat. Ya, harus diberikan obat terhadap penyakit was-wasnya. Maka obat yang paling ampuh adalah dilawan. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu kepada hal yang tidak meragukan. Artinya, kita harus meninggalkan was-was itu dengan cara melawannya. Jangan terlalu didengarkan bisikan syaitan yang dikatakan ulang lagi. Atau misalnya, basuh kembali wajahmu, kurang sah, kurang rata, tidak terlalu terkena air semuanya. Kita mengulang sampai 10 kali. Padahal itu adalah penyakit was-was. Bahkan kalau kita melihat ada orang yang sholat ketika takbiratul ihram, niatnya seakan-akan tidak sempurna. Diulang sampai berkali-kali mengulang takbiratul ihram. Hanya karena membuat atau memasukkan niat itu sesuai tempatnya di dalam hati. Padahal yang dituntut tidak seperti itu. Ya, kan itu juga termasuk orang-orang yang was-was. Di dalam bermasalah niat ini, nanti secara spesifik Imam Ibnul Qayyim sangat menarik ketika membahas terkait dengan was-was di dalam niat. Insya Allah akan kita bahas di fasal selanjutnya. Maka inilah yang perlu kita perhatikan di dalam beragama, jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu kurang atau menyepelekan. Baik, ini yang dapat mungkin kami berikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah pertemuan ke depan kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan was-was dalam permasalahan niat ibadah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Langsung kita lanjutkan ke sesi talaqi.